Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 18. Duk, Sahal menepuk leher belakang salah satu dari pengintai. Pengintai itu pun pingsan. Namun, untuk meminimalisir keributan Sahal menangkap dan merebahkan ke salah satu pohon. Dia memeriksa apakah pengintai itu memiliki alat komunikasi sejenis earphone atau lainnya. Sahal menemukan seperangkat alat komunikasi di tubuh pengintai itu. Apakah semua sudah di posisi? Tanya suara dari earphone, sepertinya berasal dari ketua dari tim pengintai itu. Sepertinya semua sudah di posisi masing-masing kapten, jawab salah satu anggota. Bagus. Aku mendapat laporan bahwa di tim musuh terdapat seseorang yang sangat kuat, bahkan skuad Orihalkum dikalahkan, kita akan mencoba memancing orang itu dan membunuhnya. Karena rencana kali ini, atasan menekankan kata-katanya. Sepertinya kegagalan rencana ini akan berdampak buruk. Bagi kita, jelas kapten yang bernama Kenta. Baik kapten, jawab seluruh anggota serentak. Kapten, mengapa kita tidak boleh gagal menaklukkan negara Canit? Tanya anggota lainnya, mengingat mereka tidak mengetahui alasan mengapa mereka harus berperang. Aku juga tidak diberikan informasi yang lengkap, sepertinya aku masih belum layak untuk menerima informasi penting itu, jelas Kapten Kenta. Baik, Kapten. Semuanya, silahkan keluarkan aura kalian sekuat tenaga, tidak perlu menahan diri. Jika musuh yang kita targetkan tidak merespon sepertinya tidak masalah kalau kita sedikit mengamuk, perintah Kapten Kenta. Siap, Kapten, jawab seluruh anggota. Semua anggota pun mengeluarkan aura mereka dengan maksimal. Dari aura mereka terlihat bahwa mereka petualang dengan peringkat setingkat Javelin. Bahkan ada sebagian yang memiliki aura lebih kuat dari Javelin. Sahal hanya menyimak pembicaraan mereka tanpa bersuara sedikit pun. Dia mulai tertarik ketika lawan menjelaskan kalau mereka pun tidak tahu alasan mengapa negara Singa Tenggara menyerang negara Canit. Aura mereka menyebar ke seluruh markas utama pasukan Canit. Di markas, Jenderal Roger memucat. Tekanan yang diberikan oleh musuh sangat kuat, bahkan dia sendiri tidak yakin sanggup mempertahankan markas ini. Dia sudah mendapat balasan dari markas pusat. Jenderal utama dan pasukan lainnya akan tiba dalam waktu seminggu ke depan. Jika musuh menyerang sekarang maka dapat dipastikan tempat ini akan direbut oleh musuh. Tekanan yang sangat kuat itu dirasakan oleh semua prajurit di seluruh titik di markas. Bagi mereka yang berada di daftar naga hanya merasakan berat di pundak mereka, sedangkan yang berada di bawah daftar naga tidak mampu bangkit, bahkan ada yang pingsan. Dan muntah darah. Hanya dengan tekanan saja mampu mengurangi mobilitas mereka, apalagi mereka benar-benar menyerang. Sahal hanya tersenyum, dia tidak merasakan apa-apa. Meskipun kekuatan aslinya disegel, aura itu tidak berpengaruh padanya. Ternyata mereka hanya memancingku keluar, haruskah aku menyapa mereka semua? Pikir Sahal. Kapten, sepertinya tidak ada orang yang benar-benar kuat di markas di depan, bahkan salah satu dari kita saja cukup untuk membuat markas di depan hancur, lapor anggota tim pengintai. Aku juga merasakan hal itu. Ini aneh, apakah Jenderal William memberikan laporan palsu? Kapten Kenta mencoba menganalisis situasi. Anggota lainnya juga merasa mereka dipermainkan. Mereka mulai sedikit kesal. Kita percepat saja Kapten, kita serang saja markas di depan, setelah itu kita langsung kembali saja. Sepertinya orang yang dikabarkan kuat oleh Javelin bukan siapa-siapa. Mungkin saja dia sudah lari terbirit-birit setelah kita mengeluarkan aura penuh kita, cibir wakil kapten yang bernama Clovis. Boom! Setelah mengatakan pendapatnya, Clovis merasakan getaran di belakang mereka. Serentak semua anggota pengintai memandang ke arah belakang mereka. Dari mana ledakan itu berasal? Tanya salah satu anggota. Sepertinya ada di sisi timur pasukan. Siapa saja ada di sisi timur? Tanya wakil kapten Clovis. Sepertinya tim Armia. Tim Armia harap menjawab, apa yang terjadi? Kapten mulai merasa gelisah sejak suara ledakan itu terdengar. Mendengar tidak ada jawaban, semua anggota pengintai bergerak ke arah sumber ledakan. Mereka saling memandang satu sama lain. Lapor Kapten, tim Armia dibantai, lapor anggota lainnya. Dia sepertinya ada di sisi timur pasukan. Siapa saja ada di sisi timur? Tanya wakil Kapten Clovis. Sepertinya tim Armia. Tim Armia harap menjawab, apa yang terjadi? Kapten mulai merasa gelisah sejak suara ledakan itu terdengar. Mendengar tidak ada jawaban, semua anggota pengintai bergerak ke arah sumber ledakan. Mereka saling memandang satu sama lain. Lapor Kapten,
Tim Armia dibantai, lapor anggota lainnya. Dia yang menemukan mayat rekan setimnya. Kapten Kenta berdiri di depan pasukan, dia mulai mengeluarkan kemampuan deteksinya. Dia merasakan ada orang yang berdiri di belakang pohon yang ada di depan mereka. "Siapa kau?" tanya Kapten Kenta. Mereka mulai memandang ke arah yang dituju oleh kapten mereka. Sesosok pria muncul dari balik pohon. Dengan tangan di belakang. Dia dengan santai memandang ke kerumunan yang ada di depannya. "Bukankah kalian membuat pesta penyambutan ini untukku? Bagaimana dengan hadiah dariku? Apakah kalian senang?" Sesosok pria itu adalah Sahal. Kapten Kenta memucat, dia tidak menyadari kehadiran pria di depannya. Padahal kemampuan deteksinya sangat tinggi. Tanpa deteksi pun dia bisa merasakan kehadiran sekitarnya sampai berjarak 3 kilometer dengan persepsinya. Dia sepertinya meremehkan pria di depannya. "Waspada, aku tidak merasakan kehadirannya dengan persepsiku. Sepertinya musuh di depan kita sangat kuat." Kapten Kenta memperingati seluruh anggota tim pengintai. Semua anggota mengangguk, mereka mempercayai perkataan dari kapten mereka. Mereka juga mengukur tingkat kekuatan yang dimiliki oleh Sahal dengan kemampuan deteksi mereka. Tetapi tidak ada aura apapun yang keluar dari Sahal. Sahal hanya tersenyum. "Kemampuan kalian terlalu lemah untuk menghadapiku. Ayo kita mulai." Mereka terkejut ketika mengetahui lawan mereka tahu kalau mereka menggunakan deteksi untuk mengukur tingkat kekuatan Sahal. Setelah mengejutkan lawan, Sahal maju ke arah tim pengintai dan mulai menyerang. Mereka memang tim elit. Kemampuan mereka dalam beradaptasi sangat tinggi. Mereka langsung menyebar ke berbagai arah dan mulai menjaga jarak dari Sahal. Kapten Kenta menyerang Sahal dengan pisau terbangnya. Serangan demi serangan mengarah ke arah Sahal. Mereka masih menggunakan senjata panas. Rentetan peluru terus-menerus mengarah ke Sahal. Sahal menghindari semua serangan dan bergerak ke arah Kapten Kenta. Sahal mulai mengarahkan tinjunya ke arah Kapten Kenta. Monolit stupa, Kapten Kenta mulai mengeluarkan jurus pertahanannya. Boom, krak, Kapten Kenta terdorong mundur sejauh 10 meter. Dia terkejut, salah satu kemampuan bertahan terkuatnya dihancurkan dalam sekejap, apalagi hanya dengan sebuah pukulan. Melihat kemampuan pertahanan kapten mereka hancur, semua anggota tim pengintai terkejut. Mereka membuang senapan yang mereka genggam dan mengeluarkan pisau maupun pedang mereka dan mulai menyerang Sahal satu persatu. Tebasan demi tebasan mengarah ke Sahal. Sahal menangkis dan menghindar. Pohon demi pohon di belakang. Sahal tertebang dan hampir setengah hutan lenyap. Sebagian serangan itu mengarah ke benteng pertahanannya dan menghancurkan dinding benteng. Semua penjaga yang sedang berpatroli di atas benteng terlempar ke beberapa arah. Mereka tidak mengetahui dari mana arah serangan, yang mereka tahu mereka terlempar. Sebagian prajurit yang sedang memeriksa sisi luar benteng pun menerima berbagai serangan itu secara langsung. Mereka terbunuh secara brutal. Ada yang terbelah menjadi dua bagian. Sementara lainnya ada yang meledak, ada pula yang sempat tiarap namun tertimpa puing-puing benteng. Keadaan itu bisa disimpulkan dengan satu kata, brutal. Bab 19. Mundur ke sisi dalam, teriak salah satu inspektur. Dia bertugas menjaga sisi benteng pada hari ini. Salah satu lengannya terpotong tanpa dia sadari. Untung saja dia bergerak cepat dan membalut semua bagian tubuhnya dengan kekuatannya. Selain tangannya tidak ada cedera lainnya yang dialami. Semua prajurit berlari ke sisi benteng bagian dalam. Mereka sangat ketakutan setelah melihat serangan itu. Sahal mengernyit. Meskipun sebagian dari serangan itu sudah dinetralisir, ada juga serangan yang tidak mengenainya dan menuju ke benteng. Sahal menghindar dan berusaha melarikan diri menjauh dari sisi benteng agar efek dari pertarungan mereka tidak mengenai benteng. Kapten Kenta terkejut melihat Sahal melarikan diri. Dia mengira Sahal pengecut tidak berani menghadapi mereka semua. Kejar dia, semua anggota yang berjumlah 30 orang itu mengejar Sahal. Kapten Kenta yang memiliki kekuatan tertinggi menyusul Sahal setelah mengejar selama 10 menit. Wus! Lagi-lagi Kapten Kenta melemparkan pisau terbangnya. Tring-tring. Sahal menangkis semua pisau terbang dan terus bergerak. Setelah merasa posisinya cukup jauh dari benteng, Sahal berhenti dan berbalik arah. Semua anggota tim pengintai menyusul Kapten Kenta. Mereka mulai mengepung Sahal dari semua arah. "Kau tidak bisa melarikan diri lagi," Kapten Kenta melotot ke arah Sahal. "Aku tidak melarikan diri. Lagi pula kalian bukan lawanku." Mereka kesal, baru kali ini mereka merasa diremehkan. Satu persatu anggota tim pengintai menyerbu Sahal. Jurus demi jurus, tebasan demi tebasan,
namun tak satu pun yang mengenai Sahal. Semua serangan itu ditangkis dan dipatahkan oleh Sahal. Kapten Kenta kembali menyerang. Kali ini dia memilih menyerang langsung Sahal. Tring-tring. Duel antara Kapten Kenta dan Sahal menciptakan deburan angin yang sangat kuat. Satu persatu anggota tim pengintai mundur. Mereka tidak mau menjadi korban serangan dari kapten mereka. Buat formasi perangkap. Kita kurung dia dan Kapten Kenta. Biarkan Kapten Kenta membunuhnya, mereka mulai membaca mantra, satu persatu garis bermunculan dan membentuk sejenis kubah. Sebagian serangan itu mengarah ke tepi formasi dan menumbuk formasi. Formasi itu sedikit bergetar, namun mereka masih mampu mempertahankan formasi. Sahal meninju Kapten Kenta. Kapten Kenta menangkis serangan itu dengan telapak tangannya. Boom! Kapten Kenta lagi-lagi terdorong mundur. Siapa namamu anak muda? Kapten Kenta memperbaiki posisi berdirinya dan bertanya. Sahal masih berada di posisinya. Namaku Sahal Amra, jawabnya. Dari dunia mana kamu berasal? Aku berasal dari dunia yang lebih tinggi dari kalian, ejek Sahal. Bajingan, terima seranganku. Pedang pembasmi iblis. Sabetan secara vertikal, terbentuk di udara dan mengarah ke arah Sahal dengan kecepatan tinggi. Boom! Sahal terdorong mundur beberapa langkah. Sepertinya asumsiku benar. Kalian berasal dari dunia Eleonor, kata Sahal. Semua anggota terkejut. Mereka semua memang berasal dari dunia Eleonor, namun atasan mereka sendiri tidak tahu apa itu dunia Eleonor. Namun pria di depannya sepertinya akrab dengan dunia mereka sebelumnya. Dari mana kau tahu kami berasal dari dunia Eleonor? Tanya Kapten Kenta. Karakteristik kekuatan kalian berasal dari dunia itu, tentu saja aku tahu, jawab Sahal. Karena kau tahu kami berasal dari dunia Eleonor berarti kamu sendiri tahu seberapa kuat kami. Apalagi aku sendiri adalah petualang tingkat adamantium, jawab Kapten Kenta. Hahaha, mungkin karena kalian belum pernah mencoba ke tempat lainnya. Itulah sebabnya kalian merasa kalianlah yang terkuat. Tapi dibandingkan beberapa ahli lainnya, kalian itu hanyalah sekumpulan remaja yang baru saja dewasa. Chunipyu, ejek Sahal. Sahal menambahkan, jika aku tidak salah menebak pasti kalian berasal dari negara yang sama dengan William Smith. Kapten Kenta merasa kesal, namun kata-kata Sahal selanjutnya membuat ekspresinya berubah. Hanya orang-orang tertentu saja yang berani memanggil Jenderal William dengan namanya saja. Dan kebanyakan dari mereka adalah para petualang veteran di tingkat adamantium. Meskipun Kapten Kenta juga berada di tingkat adamantium, dia tidak berani memanggil Jenderal William dengan namanya saja. Kekuatan Jenderal William berada di tingkat yang berbeda dengan petualang tingkat adamantium lainnya. Mungkin bisa saja sebenarnya Jenderal William sudah berada di tingkat legendaris. Sahal tersenyum main-main, melihat perubahan ekspresi wajah Kapten Kenta. Sepertinya dia mengenal William, pikirnya. Apakah William juga ikut dalam perang kali ini? Tebak Sahal. Kapten Kenta kembali terperangah. Dia mulai ragu apakah orang di depannya ini benar-benar sangat kuat sampai mampu menebak, atau hanya berlagak. Hahaha, sepertinya dia benar-benar di sini. Sahal gembira ketika mendengar salah satu kenalannya berada tidak jauh dari posisinya. Sepertinya aku harus mengirim hadiah yang bagus kepadanya. Sahal berubah serius. Wus, belum sempat merespon maksud perkataan Sahal, Kapten Kenta terkejut melihat Sahal melancarkan serangan padanya. Serangan kali ini sedikit berbeda dengan serangan sebelumnya. Setiap ayunan belati yang dikerahkan Sahal sangat berat. Kapten Kenta merasa dia seperti menahan batu meteor yang sangat besar. Lambat laun Kapten Kenta mulai merasa kewalahan, sementara Sahal semakin memperkuat serangannya. Bantu aku dari luar formasi, perintah Kapten Kenta. Anggota tim pengintai mulai merapal mantra, mereka mulai menyerang Sahal dari luar formasi. Meski banyak serangan yang mengarah padanya, Sahal tidak merasa kesulitan menepis semuanya. Jarak antara Sahal dan Kapten Kenta terus berada dalam radius 1 meter. Meskipun Kapten Kenta mencoba menjauh dari Sahal, tetapi tidak berhasil. Aku akan menyerang dengan skill AU milikku, buat Kapten Kenta menjauh dari musuh. Wakil Kapten Clovis mulai mengatur strateginya. Skill AU adalah serangan area yang dimiliki oleh wakil Kapten Clovis. Perlahan sebuah lingkaran sihir terbentuk di atas formasi. Kapten Kenta melihat formasi itu dan terus melawan serangan Sahal. Melihat persiapan wakil Kapten hampir selesai, Kapten Kenta melompat ke belakang dengan kecepatan penuh. Anggota tim pengintai membuka sedikit formasi supaya Kapten Kenta keluar dari dalam formasi lalu menutup kembali.
Storm Dragon Roar, ucap Wakil Kapten Clovis. Zurt. Suara derit petir dan auman naga terbentuk, mengarah ke Sahal. Sahal hanya membentuk seringai. Dia mulai mengumpulkan kekuatan di lengannya lalu meninju ke arah serangan yang dilontarkan oleh Wakil Kapten itu. Wus. Pukulan Sahal mengarah ke serangan auman naga. Brak, kretek, tring. Suara pecahnya formasi terdengar seperti pecahnya kaca. Efek yang ditimbulkan dari beradunya kedua kekuatan sangat kuat sampai menghempaskan semua anggota tim pengintai. Malah sampai ada anggota tim pengintai yang terluka. Hanya kapten dan wakil kapten saja yang terdorong hingga 3 meter jauhnya. Mereka berusaha mempertahankan posisi mereka berdiri. Dengan efek kejut seperti itu harusnya Sahal yang melawan langsung serangan itu terluka parah, mengingat posisinya berada di pusat ledakan. Debu-debu mulai berangsur-angsur menurun. Mereka melihat Sahal berdiri di tempat seolah-olah dia berada jauh dari area ledakan. Kapten dan wakil kapten serta semua anggota tim pengintai memucat. Lawan mereka sangat kuat. Sepertinya, bab 20. Sahal hanya tersenyum ke arah mereka. Meskipun dia harus mengeluarkan usaha lebih untuk menghancurkan serangan itu, tetapi serangan itu masih belum cukup untuk mengalahkannya. Menarik. Serangan sihir level 7. Bagus-bagus. Sudah lama aku tidak bertemu dengan orang yang mampu mengeluarkan sihir level 7 dengan baik. Sahal kagum dengan kekuatan yang dihasilkan oleh serangan itu. Wakil Kapten Clovis memucat. Musuh mereka bahkan mampu menebak tingkat kekuatan serangannya dengan baik. Sekarang giliranku, Sahal bergerak dengan kecepatan melebihi sebelumnya. Wus! Jaga jarak, teriak Kapten Kenta. Firasatnya mengatakan sepertinya mereka akan gagal kali ini. Sahal mengabaikan Kapten Kenta dan Wakil Kapten Clovis. Dia bergerak ke arah anggota tim pengintai. Tebasan diagonal, ucap Sahal. Sret, salah satu anggota tim pengintai terbelah. Sahal bergerak lagi ke arah anggota lainnya. Tebasan diagonal, ucapnya lagi. Anggota lainnya juga terbunuh. Satu demi satu anggota tim pengintai terbunuh. Clovis, kejar dia, jangan biarkan dia membunuh anggota tim kita, teriak Kapten Kenta dengan marah. Mereka berdua mengejar Sahal dan menghadangnya. Seperti tak ada orang di depannya, Sahal melewati mereka dan menuju ke anggota lainnya. Setengah dari anggota tim pengintai terbunuh, sementara lainnya sanggup menahan serangan Sahal namun menderita luka berat. Hanya tersisa 10 anggota saja yang mengalami luka ringan, termasuk kapten dan wakil kapten. Sahal berhenti membunuh anggota tim pengintai. Dia berdiri, memandang ke arah kapten dan wakil kapten. Bagaimana? Apakah hadiahku cukup? Tanyanya. Baru kali ini kapten dan wakil kapten menghadapi musuh yang membuat mereka frustasi. Mereka hanya mampu melihat teman-teman mereka terbunuh satu persatu tanpa bisa melakukan apapun. Hadapi aku pengecut, kalau kau berani, teriak Kapten Kenta. Wuung, seolah-olah ruangan terdistorsi. Sring. Sahal berdiri di depan Kapten Kenta dan menebas lengannya. Arg. Kapten Kenta tidak menyangka persepsinya benar-benar tidak bekerja pada pria di depannya. Dengan tangan terputus, Kapten Kenta mulai melompat ke belakang dan mundur sejauh 5 meter. Sahal tidak berhenti di situ. Dengan kecepatan yang sama dia berdiri di depan wakil Kapten Clovis dan menendang dadanya dengan kekuatan yang besar. Duar, wakil Kapten Clovis terlempar melewati tempat di mana Kapten Kenta berdiri dan terjatuh dengan bunyi yang keras. Arf! Tendangan itu mematahkan 6 tulang rusuknya, bahkan sebagian tulang rusuk mencuat keluar dari dadanya. Uhuk! Dia memuntahkan darah yang sangat banyak. Anggap saja ini hadiahku. Untuk William, katakan padanya kalau dia tidak ingin dipermalukan lagi seperti sebelumnya silahkan mundur dari perang ini. Sahal berbalik arah dan berjalan kembali ke benteng. Dia berhenti dan memandang kembali ke semua anggota tim pengintai. Oh iya, namaku Sahal Amra. Mungkin William sedikit melupakanku. Jika dia tidak mengenalku, katakan saja nama The Black Knight, mungkin dia lebih mengenal nama itu dengan baik. Sahal tidak mempedulikan ekspresi musuh dan berjalan santai kembali ke benteng. Anggota tim pengintai yang tersisa mendekat ke arah Kapten Kenta. 2 orang yang memiliki kekuatan terkuat di tim mereka dihabisi hanya dalam hitungan detik. Bahkan serangan yang diterima wakil kapten sangat parah walaupun dia mengenakan armor titanium di balik seragamnya. Mereka membopong semua anggota yang terluka parah termasuk kedua pemimpin dan kembali ke markas utama. Sahal berjalan sambil melompat-lompat dan bersiul. Mirip seperti orang yang kesenangan setelah memperoleh sesuatu. Benteng di mana markasnya berada sudah terlihat.
Dia masuk ke dalam benteng dan terkejut melihat efek yang diterima oleh semua prajurit yang bertugas patroli. Sepertinya efek dari beradunya kekuatannya dengan sihir level 7 juga mencapai benteng. Padahal posisinya berada 4 kilometer jauhnya dari benteng. Dinding-dinding benteng semuanya retak bahkan sampai ke arah belakang. Begitulah efek yang dihasilkan dari pertarungan orang-orang kuat. Sahal mulai berkumpul bersama yang lainnya di bagian dalam benteng. Dia mendengar laporan inspektur yang bertugas di hari itu. Hampir 2.000 pasukan terbunuh, 3.000 yang terluka parah dan 4.000 lainnya menderita luka ringan. Semua pasukan yang berada di benteng hanya berkisar 20.000 pasukan. Dengan efek pertarungan saja sudah membuat kekuatan mereka berkurang 25%. Inspektur yang bertugas juga melaporkan penyebab dari kerugian mereka adalah serangan dari penyusup. Dia berasumsi ada musuh yang berdiri di luar benteng dan mengerahkan kekuatannya untuk menghancurkan pertahanan benteng. Awalnya inspektur itu mengira akan ada serangan lanjutan. Dia mengumpulkan semua prajurit yang berada di sekitar itu dan bergegas menuju ke tempat di mana sisi benteng dihancurkan. Kemudian terjadi serangan susulan dari badai pasir dengan efek yang sangat kuat. Sampai menyebabkan retakan di dinding benteng. Semua prajurit yang berkumpul dihempaskan oleh badai pasir tersebut termasuk inspektur itu sendiri. Jenderal Roger muram, mendengar laporan dari inspektur itu. Dia juga melihat inspektur itu kehilangan salah satu lengannya dan balutan perban hampir di sekujur tubuh. Berapa sisa pasukan kita? Inspektur lainnya menjawab, setelah pelepasan aura sebelumnya, hampir 1.000 prajurit kita tewas dan 500 lainnya muntah darah, juga. 500 lainnya pingsan karena tidak sanggup menahan aura itu. Jenderal Roger semakin tidak senang melihat performa pasukannya. Hampir setengah pasukannya menderita luka dengan berbagai tingkatan. Hanya tersisa setengah saja. Dia harus mempertahankan benteng ini selama seminggu kemudian sebelum pasukan bantuan tiba. Sahal merasa tidak enak hati. Sekalipun dia tidak menyebabkan hal itu secara langsung. Namun, tak dapat dipungkiri, efek pertarungan itu disebabkan oleh perlawanannya. Tetapi, Sahal tidak merasa bersalah. Lagi pula dia tidak memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Dia sudah lama tahu kalau negara yang dia pertahankan ini bukan negaranya. Sahal bukan berasal dari negara Canit, tapi sebuah negara kepulauan yang berada di Tenggara Canit. Kerahkan semua medis kita. Semua pasukan yang terluka harus pulih secepatnya. Kita harus mempertahankan markas kita selama seminggu ini sebelum pasukan bantuan tiba, perintah Jenderal Roger. Semua pasukan yang mendengar itu memucat. Mereka sudah lama kehilangan semangat untuk berperang. Hanya dengan aura lawan saja mereka sudah kewalahan, apalagi jika lawan benar-benar menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Sahal hanya tersenyum saja melihat ekspresi seluruh pasukan. Dia tidak merasakan ancaman dari lawan. Jika benar-benar dibutuhkan dia tidak keberatan membuat markas ini utuh. Sahal memutuskan melihat bagaimana pembagian kekuatan di negara Canit. Jika mereka benar-benar memperhatikan rakyatnya, maka Sahal akan mempertahankan negara ini. Jika sebaliknya, maka Sahal hanya akan berusaha sesedikit mungkin. Dia terlalu malas untuk berkontribusi pada negara yang tidak berempati terhadap rakyatnya. Semua pasukan bubar dan kembali ke asrama masing-masing. Mereka yang terluka dibawa ke pusat rumah sakit militer. Semua pasukan menyibukkan diri dengan tugas yang diberikan. Hanya Sahal yang santai saja, dia kembali ke asramanya sembari bersiul. Bab 21. Markas Pasukan Singa, Tenggara. Lapor Jenderal, pasukan pengintai sudah kembali, lapor salah satu prajurit. Jenderal William bangkit dari duduknya dan bergegas keluar. Jenderal William melihat pasukan pengintai yang berangkat beberapa hari yang lalu tiba dengan keadaan bisa dibilang hancur. Dia terkejut melihat kondisi pasukan pengintai yang hanya tersisa 10 orang saja. Kondisi Kapten Kenta dan Wakil Kapten Clovis juga sangat parah. Siapa yang sanggup membuat kondisi kalian seperti ini? Tanya Jenderal William marah. Dia sudah mencoba mengirim pasukan terkuat yang dipimpinnya untuk menghabisi seorang musuh yang diduga mampu menghambat rencana mereka. Kalian adalah tim terkuat, bahkan inspektur musuh saja tidak mampu melawan salah satu dari kalian, mengapa kalian bisa babak belur seperti ini? Raung Jenderal William tidak puas dengan hasil seperti ini. Semua anggota tim pengintai hanya menundukkan kepala mereka. Setelah kembali ke dunia nyata, mereka merasa mereka adalah orang-orang kuat yang bisa duduk di puncak dunia. Tetapi hal yang mereka temukan setelah kembali adalah fenomena yang sering mereka temui di dunia Eleanor. Kematian menjadi hal biasa di sana,
mereka yang kuat akan selalu memangsa yang lemah. Kapten Kenta berusaha menahan rasa frustasi akibat kegagalannya. Dia juga trauma mengingat bagaimana dia tidak mampu berbuat apa-apa ketika pihak lain serius. Kami menyerang target yang ditunjuk. Kami tidak menyangka dia benar-benar kuat. Awalnya kami mengira mudah untuk membunuh seorang musuh yang sebanding dengan Javelin. Aku tidak menyangka dari awal dia hanya bermain-main dengan kami. Dan ketika dia serius, inilah hasilnya, Kapten Kenta melaporkan dengan panjang lebar. Aurelia, sembuhkan mereka. Kenta setelah pulih, datang ke ruanganku dan ceritakan detailnya. Jenderal William memberikan perintah. Aurelia yang baru saja tiba mendengar perintah Jenderal William bergegas melaksanakan tugasnya. Hai Hel, ucap Aurelia. Sebuah mantra kuno berbentuk lingkaran dengan aksara yang rumit muncul di tanah. Mantra itu mengelilingi seluruh tim pengintai. Perlahan-lahan, mantra itu naik ke atas lalu menghilang. Semua anggota tim pengintai pulih seperti sedia kala. Mereka dari awal hanya terluka ringan, bahkan ada juga yang sembuh setelah mengonsumsi ramuan penyembuh yang mereka bawa. Hanya kapten dan wakil kapten yang kondisinya sangat parah. Bahkan ramuan penyembuh tidak bekerja pada mereka berdua. Aurelia mengerutkan kening. Dia terkejut melihat kondisi petualang dengan tingkat adamantium bisa terluka separah. Ini, mohon maaf kapten, aku masih sedang mengingat kembali mantra generasi. Untuk sementara tanganmu tidak bisa disembuhkan, ucap Aurelia. Terima kasih banyak tabib Aurelia. Setidaknya kondisi kami sudah membaik, Kapten Kenta membungkuk kepada Aurelia. Meskipun Kapten Kenta berada di tingkat adamantium, dia tidak berani meremehkan kemampuan Aurelia. Banyak orang yang mengatakan kekuatan asli Aurelia hampir sebanding dengan Jenderal William. Di tempat tinggalnya sebelumnya, nama Aurelia selalu disandingkan dengan Dewi karena berkat yang diberikan oleh Aurelia bisa menyembuhkan segala penyakit. Aku jadi penasaran siapa musuh yang kalian lawan sampai membuat dua tim babak belur seperti ini. Aurelia memegang dagunya sambil manggut-manggut kagum dengan kekuatan musuh. Dia benar-benar sangat kuat, tapi tidak ada fluktuasi kekuatan apapun yang keluar darinya. Ini aneh, baru kali ini aku bertemu musuh seperti ini, jelas Kapten Kenta. Aku juga ingat sepertinya dia mengenal Jenderal William. Kalau aku tidak salah ingat namanya Sahal. Sahal, Kapten Kenta berusaha mengingat nama Sahal. Sahal Amra, jawab salah satu anggota tim pengintai. Iya, Sahal Amra namanya, Kapten Kenta menegaskan. Sahal Amra. Aurelia berpikir kalau nama itu sedikit familiar. Di mana ya aku pernah mendengar nama itu? Rasanya, sedikit akrab, pikir Aurelia. Baiklah, silahkan kalian kembali. Kapten Kenta, ayo ikut denganku melapor ke Jenderal William, perintah Aurelia. Semua anggota mengangguk dan kembali ke asrama masing-masing. Wakil Kapten Clovis juga kembali ke asramanya. Kondisinya sudah hampir pulih sepenuhnya. Dia hanya butuh istirahat yang layak. Kapten Kenta mengikuti gadis itu ke markas pusat komando. Jika dilihat oleh orang lainnya, mereka mirip seperti seorang putri yang berjalan dengan orang tuanya. Namun tidak ada satupun pasukan yang berani memandang rendah Aurelia meskipun usianya masih sangat muda. Lapor Jenderal. Kapten Kenta dan lainnya sudah pulih, ucap Aurelia ketika masuk ke dalam ruangan Jenderal William. Bagus. Kenta, silahkan laporkan hasil investigasimu. Perintah Jenderal William. Kapten Kenta mulai menceritakan kejadian yang mereka alami. Dari ketika mereka melepaskan aura mereka pertama kali sampai pertarungan mereka dengan Sahal, bahkan ketika Sahal membantai anggota tim pengintai. Semuanya diceritakan dengan sangat detail. Jenderal William terkejut dengan kekuatan musuh. Dia awalnya meremehkan musuh yang disebut oleh Javelin. Namun mengingat tidak boleh ada kegagalan, dia mengerahkan tim terkuat yang berada di bawah komandonya. Sebagian anggota tim pengintai itu malah menjadi kapten tim dalam tim yang lain. Sebagian kapten tim itu dikumpulkan lalu dikerahkan. Kali sampai pertarungan mereka dengan Sahal, bahkan ketika Sahal membantai anggota tim pengintai. Semuanya diceritakan dengan sangat detail. Jenderal William terkejut dengan kekuatan musuh. Dia awalnya meremehkan musuh yang disebut oleh Javelin. Namun mengingat tidak boleh ada kegagalan, dia mengerahkan tim terkuat yang berada di bawah komandonya. Sebagian anggota tim pengintai itu malah menjadi kapten tim dalam tim yang lain. Sebagian kapten tim itu dikumpulkan lalu dikerahkan untuk menghabisi peluang penghambat rencana mereka. Dan itu masih gagal. Jenderal William mulai berpikir apakah dia sendiri yang akan turun tangan membasminya atau dia harus mengubah rencananya dengan membujuk musuh untuk menyerah.
Jenderal, lawan juga memberitahukan namanya. Katanya Jenderal juga mengenalnya dengan baik. Siapa namanya? Sahal Amra, Jenderal. Sahal Amra. Jenderal William mulai berpikir rasanya nama itu sedikit akrab, dia tidak mengingat di mana dia pernah mendengar nama itu. Apakah dia memiliki gelar tertentu? Aurelia memotong penjelasan Kapten Kenta dan bertanya. Dia merasa sangat mengenal nama itu tetapi masih tidak mengingatnya. Sebentar tabib, sepertinya dia ada menyebutkan gelarnya, tetapi saya lupa. Maafkan saya. Kapten Kenta mulai mengingat-ingat. Panggil wakil Kapten Clovis, perintah Jenderal William. Sepertinya kamu dibuat trauma oleh musuhmu, Kapten. Kapten Kenta hanya menundukkan kepalanya. Dia merasa bersalah karena gagal memenuhi ekspektasi jenderalnya. Wakil Kapten Clovis masuk ke dalam kemah. Setelah sedikit sapaan dia mulai bergabung dalam laporan. Meskipun masih terlihat lelah, dia masih mampu untuk berdiri bahkan kembali bertarung. Siapa gelarnya, wakil kapten? Tanya Aurelia. Gelarnya The Black Knight, tabib Aurelia, jawab wakil Kapten Clovis. Jenderal William terjatuh. Dia terkejut mendengar nama itu. Dia baru ingat, nama itu benar-benar menghantuinya selama beberapa dekade. Dengan kondisi gemetar, Jenderal William berusaha duduk dan menenangkan diri. Dia menarik napas dan membuangnya berulang kali. Kondisi Aurelia juga tidak lebih buruk daripada Jenderal William. Meskipun tidak sampai terjatuh, dari pucatnya raut wajahnya menandakan bahwa nama itu bukan orang sembarangan. Kapten Kenta dan Wakil Kapten Clovis baru kali ini melihat ekspresi ketakutan Jenderal William dan tabib Aurelia. Mereka selalu terlihat dengan ekspresi dinginnya. Jenderal William bahkan sangat jarang bercanda, hanya ekspresi tegas dan wibawa saja yang terkenal darinya. Bab 22. Ruangan hening itu hanya terdengar tarikan dan hembusan napas saja. Melihat ekspresi dua orang tersebut, Kapten dan Wakil Kapten tahu bahwa musuh sangat kuat sampai-sampai Jenderal dan tabib tertinggi memucat. Setelah keheningan yang menyesakkan, Jenderal William berkata, dia benar-benar di sini. Hah, aku tidak menyangka. Sampai di sini pun dia juga masih menjadi sosok yang menakutkan, sambung Aurelia. Siapa dia Kapten? Tanya Kapten Kenta penasaran. Kalau kamu ingat, dulu ketika kita masih di dunia Eleanor, ada seorang ksatria yang sangat kejam. Dia selalu mengenakan jubah hitam yang bertulis angka 7 di dadanya. Ksatria itu membumi hanguskan kerajaan Leonor yang tidak jauh dari kerajaan Ingrasia kita. Ketika pasukan utama kita tiba, aku melihatnya duduk di atas tumpukan mayat dengan pedangnya yang tertancap pada salah satu mayat. Dia menatap kami semua, lalu melompat turun. Kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Jenderal William. Kapten Kenta dan Wakil Kapten Clovis menggeleng. Dia juga membantai pasukan kita. Waktu itu aku juga berada di posisi jenderal. Banyak jenderal lainnya waktu itu berguguran di tangannya. Di antara 100.000 pasukan bantuan, hanya 100 orang saja yang tersisa. Wajah Kapten dan Wakil Kapten memucat. Mereka merinding membayangkannya. Mereka pernah mendengar kisah itu dari sesama teman prajurit mereka. Mereka tidak menyangka sosok yang mereka singgung sangat menakutkan. Dia sepertinya sengaja tidak membunuh kami. Dia mengatakan kalau kami orang baik, hanya itu saja. Setelah itu dia berbalik arah dan berjalan. Aku baru ingat dia juga mengenalkan dirinya sebagai Sahal Amra, tambahnya. Jenderal William juga menunjukkan bekas tebasan di dadanya. Meskipun sudah rapal dengan mantra penyembuh tingkat tinggi, bekas luka itu tetap ada. Kami kembali ke kerajaan dan melaporkan kejadian itu. Sejak saat itu kerajaan Leonor dihapus dari daratan. Hampir 10 tahun setelah itu, Ingrasia diserang oleh Kekaisaran Trevor. Perang berlalu selama hampir setahun. Sampai akhirnya kami bertemu pasukan Kekaisaran Trevor di Sungai Jakut. Disitulah aku pertama kali bertemu Aurelia. Pasukan Trevor mengejar Aurelia yang waktu itu masih anak yang berumur 12 tahun. Mereka mengejarnya sampai ke rumah yang berada di tengah hutan Jakut. Dia lalu muncul di depan Aurelia dan membantai pasukan yang mengejar Aurelia. Jenderal William menarik napas dan melanjutkan penjelasannya. Aurelia dulunya adalah salah satu anak yang diculik dan diselamatkan oleh Tuan Sahal. Dia juga yang melatih Aurelia sampai mampu menggunakan sihir penyembuh tingkat tinggi. Aku hanya bersama dengannya selama 2 tahun. Kami jarang berbicara, dia hanya terkadang melatihku, dia juga yang membantu membalaskan dendamku. Dia hampir mirip sesosok ayah dan kakak bagiku. Aurelia terharu mengingat bagaimana pedihnya kehidupannya ketika tiba di dunia Eleanor.
Dia hampir saja dijadikan budak oleh orang-orang dunia itu. Bukankah ini harusnya menjadi kabar gembira? Mungkin dia masih menyayangimu, Tabib Aurelia. Wakil Kapten Clovis memberikan saran untuk membujuk Sahal agar tidak menghalangi rencana para atasan. Keheningan kembali tercipta. Wakil Kapten Clovis merasakan ketidaknyamanan setelah pertanyaannya. Apakah tidak mungkin? Tanyanya. Hah? Jenderal William menghela napas, dia orang yang sangat sulit ditebak. Setelah membantai pasukan pengejar dari Kekaisaran Trevor, dia membawa Aurelia masuk kembali ke rumah lalu pergi ke medan perang di mana pasukan Ingrasia dan pasukan Trevor berhadapan. Dia muncul di medan perang lalu membantai abis pasukan Kekaisaran Trevor. Ingrasia yang awalnya terdesak kembali mendapatkan momentum. Tapi tidak ada seorang pun yang berani membantunya. Dia benar-benar membuat seluruh pasukan Ingrasia bergidik ketakutan. Hanya dalam beberapa menit saja pasukan Trevor yang berjumlah 500.000 pasukan terbantai. Aku berada di garis depan. Meskipun sangat takut, aku harus berani menghadapinya. Dia hanya melirikku lalu menghilang, sambung Jenderal William. Tak lama setelah itu, dia muncul kembali di tendaku dengan gadis berusia 12 tahun. Gadis itu adalah Aurelia. Dia menyerahkan Aurelia padaku lalu kembali menghilang, tambahnya. Aurelia juga mengangguk. Hari itu setelah dikejar pasukan Trevor, dia melihat Tuan Sahal menghilang lalu kembali lagi tak lama kemudian. Dia membawanya ke salah satu tenda lalu menyerahkannya kepada Jenderal William. Itu bukan akhir yang buruk, lalu di mana masalahnya? Tanya Kapten Kenta. Jenderal William melanjutkan penjelasannya. Setelah itu, kami mendengar berita bahwa Kekaisaran Trevor hancur dan terpecah menjadi 3 kerajaan kecil. Mereka menghindari kerajaan Ingrasia. Lama-kelamaan kerajaan Ingrasia semakin membesar. Lalu berperang melawan Kekaisaran Talbot. Waktu itu lawan sangat kuat, dalam keadaan putus asa, aku mengingat kembali sosok Tuan Sahal yang menyelamatkanku waktu kecil. Tak lama setelah itu dia muncul lalu menghancurkan pasukan Talbot. Perang itu dimenangkan oleh Ingrasia. Tidak, lebih tepatnya dimenangkan oleh Tuan Sahal, tambah Aurelia. Berita itu menggemparkan dunia Eleanor. Kekaisaran Talbot yang sangat kuat saja hancur porak-poranda. Setahun kemudian Raja Ingrasia waktu itu wafat. Disinilah teror dimulai. Kapten Kenta dan Wakil Kapten Clovis memfokuskan pikiran mereka pada penjelasan selanjutnya. Raja selanjutnya mulai memanfaatkan nama Tuan Sahal untuk menakuti dan berbuat sesukanya. Dia pula yang memberi gelar Tuan Sahal dengan sebutan The Black Knight karena beliau selalu menggunakan jubah hitam. Banyak kerajaan kecil ketakutan dan menyerahkan diri kepada kerajaan Ingrasia. Raja itu sangat senang melihat kerajaannya yang semakin membesar. Dia mulai menikmati kemuliaannya karena menguasai hampir setengah dari dunia Eleanor. Dia bahkan berambisi menaklukkan seluruh dunia di bawahnya. Jenderal William menghela napas lagi dan menambahkan, malam itu, di saat semua orang sedang menikmati pesta kemenangan. Dia muncul di tengah aula. Raja itu menyambutnya dengan sangat gembira. Aku tidak tahu apa isi percakapan mereka, namun dari nada raja itu dia tidak senang dengan sikap Tuan Sahal. Setelah itu semua bangsawan di aula perjamuan dibunuh. Esoknya ketika aku bangun tidur, aku melihat istana utama kerajaan Ingrasia hancur. Semua mayat berserakan hampir di seluruh jalan. Aku bergegas ke istana utama, di lantai aula perjamuan mayat para bangsawan disusun membentuk kata, silahkan kalian menggunakan namaku jika kalian tidak ingin kerajaan kalian hancur. Sejak saat itu tidak ada seorang pun yang berani menggunakan namanya lagi, namanya menjadi sangat sakral itulah sebabnya timbul larangan dilarang menggunakan jubah hitam di kerajaan kita. Dia masih trauma melihat kejadian itu. Kerajaan yang sedang naik daun hancur dalam semalam. Banyak kerajaan yang awalnya menyerah, memisahkan diri. Raja selanjutnya bahkan tidak tertarik lagi menguasai dan berperang dengan kerajaan lain. Dari awal sampai akhir, Kapten Kenta dan Wakil Kapten Clovis ketakutan. Dulu mereka pernah menggunakan jubah hitam lalu pangkat mereka diturunkan. Mereka tidak tahu alasannya. Sekarang mereka baru tahu kalau itu berkaitan dengan musuh yang mereka singgung kali ini. Cerita bersambung.